Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Di tengah ekonomi rakyat yang masih berat, PHK meningkat, daya beli melemah, harga kebutuhan hidup terus naik, publik mulai bertanya, sebenarnya berapa uang negara yang sudah habis untuk kunjungan luar negeri Presiden Prabowo? Pertanyaan ini makin panas, setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal, melontarkan kritik terbuka yang sangat tajam. Ia menyebut, frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sudah di luar batas kewajaran. Bahkan menurut perhitungan yang disampaikan Dino, 1 dari 6 hari masa jabatan Prabowo dihabiskan di luar negeri. Sejak dilantik pada Oktober 2024 hingga Juni 2026, berbagai media mencatat Presiden Prabowo Subianto telah melakukan sekitar 51-53 kunjungan luar negeri. Dan inilah yang memicu kontroversi besar. Karena jika satu kunjungan diasumsikan menghabiskan biaya puluhan miliar rupiah, maka total anggaran yang beredar dalam berbagai estimasi publik bisa mendekati 1 triliun rupiah. Memang, belum ada audit resmi negara yang menyebut angka pasti. Tetapi kritik publik terus membesar. Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Dino Patijalal menyebut intensitas perjalanan Presiden Prabowo sebagai sesuatu yang tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dino bahkan mengingatkan, di era teknologi saat ini, hubungan diplomatik sebenarnya bisa dilakukan lebih efisien. Menurutnya, video conference bisa menggantikan sebagian pertemuan fisik kepala negara. Ia juga menyarankan formula diplomasi yang lebih hemat, yakni 1+8. Artinya, satu perjalanan internasional harus dimaksimalkan untuk bertemu banyak pemimpin dunia sekaligus, agar biaya negara tidak membengkak. Dino juga menyoroti adanya kunjungan spontan yang dianggap kurang terencana. Dan yang paling penting, ia mengingatkan pemerintah soal empati terhadap kondisi rakyat. Karena menurut Dino, masyarakat sekarang menuntut transparansi penggunaan uang negara. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden telah menganugerahkan bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya. Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Karena itu saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia. Kritik Dino langsung dijawab Istana. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah tuduhan pemborosan.
suatu kunjungan Menurut bilateral Teddy, biasanya rombongan hanya Presiden berpusat Prabowo pada justru satu sudah dipangkas pembicaraan lebih dari yang berlangsung 50% selama 1 dibanding jam, era sebelumnya. atau paling banter 2 jam. Sekarang, Dan selebihnya jumlah rombongan basa-basi, disebut hanya jamuan, sekitar 50 sampai dan 60 dessert orang. atau yang biasanya Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, Teddy jadi juga ada membuat jadwal pernyataan tahunan yang mengejutkan dan publik. ada jadwal yang Ia mendesak mengatakan, sesuai seluruh kebutuhan kelebihan biaya dalam perjalanan negeri luar dan negeri di luar suatu anggaran negara, resmi ya. negara ditanggung Kemudian yang pribadi keempat, oleh Presiden masalah Prabowo. protokoler dan frekuensi Artinya, luar negeri dalam Istana satu ingin setengah tahun menegaskan terakhir. bahwa Jadi, tidak semua Presiden biaya Prabowo dibebankan itu ke adalah APBN. presiden baru yang Pemerintah mulai juga membela menjabat bahwa saat lawatan dunia luar sedang negeri krisis. Prabowo Sebelumnya bukan ada sekadar konflik di jalan-jalan Ukraina, diplomatik, ada di Venezuela, tetapi bagian dari kemudian sekarang investasi, ada di Iran, geopolitik, dan Timur Tengah, itu pertahanan, terlibat Saudi, dan Qatar, positioning Indonesia Bahrain, di tengah UAE, dan perebutan lain pengaruh sebagainya. global. Jadi setiap Kalau pemimpin dilihat dari tentunya geopolitik harus bangun dunia, hubungan yang dekat memang saat antar ini dunia pemimpin sedang dunia. memasuki era Dan yang kita sangat tidak bisa berbahaya. hanya mengandalkan Perang Rusia saat Barat, krisis, baru kita ketegangan minta Cina bantuan. Amerika, Tidak, kita harus Timur bangun Tengah hubungan yang memanas, baik, dan lalu perebutan bila sumber suatu daya saat strategis ada kondisi semakin mendesak, brutal. kita bisa Dalam minta situasi bantuan. seperti ini, Dan begitu pula sebaliknya. Prabowo tampaknya Oke? ingin Indonesia Untuk itu tampil perlu lebih aktif di panggung kedekatan global. pribadi, Karena itu ia mendekati Amerika, Cina, Rusia, Timur Tengah, Eropa, bahkan BRICS sekaligus. Strategi ini dalam geopolitik disebut hedging strategi, yakni bermain di semua sisi agar Indonesia tidak terjebak pada satu blok kekuatan dunia. Tetapi pada akhirnya, dalam politik demokrasi, rakyat tidak hanya melihat niat. Rakyat melihat hasil. Kalau kunjungan luar negeri menghasilkan investasi nyata, lapangan kerja, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, maka publik akan memahami. Tetapi kalau ekonomi rakyat tetap berat, maka angka perjalanan yang mendekati ratusan miliar hingga triliunan rupiah akan terus menjadi bahan kritik politik yang sangat keras. Dan sekarang, perdebatan itu sudah dimulai. Apakah Prabowo sedang membangun posisi Indonesia sebagai kekuatan global baru, atau justru terlalu jauh meninggalkan persoalan dalam negeri? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.